Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tiba pada saatnya bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama satu dalam doa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, marilah saat ini kita berdiri untuk bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13 yang menyatakan, Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar, apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kami telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sebuah keluarga atau sebuah kelompok, pastinya yang namanya bertengkar atau selisih paham lah, pasti ada. Kadang-kadang perselisihan itu bisa diselesaikan dengan baik-baik. Artinya ya masalah-masalah yang kecil lah, ringan, sehingga semuanya dengan segera bisa saling memahami, kemudian juga saling memaafkan. Tapi terkadang juga masalah itu begitu rumit, berat, sehingga penyelesaiannya pun juga menjadi sesuatu yang tidak mudah. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kejadian atau keadaan seperti ini juga terjadi di jemaat Korintus. Dan ini yang menjadi pokok perhatian Paulus yang kita baca pada hari ini. Di saat Paulus menuliskan surat ini, dia mendengar, dia mendapatkan informasi bahwa di Korintus sedang terjadi, ya kalau saya pakai istilah, perpecahan di antara jemaat. Kenapa? Karena ya kalau sederhananya dikatakan mereka sudah tidak ada kekompakan lagi. Muncul kelompok-kelompok di jemaat. Kelompok itu apa? Yang paling besar Bapak Ibu adalah ada yang disebut dengan menyebut dirinya kelompoknya Paulus. Mereka yang dulu menjadi Kristen karena penginjilan Paulus. Ada yang menyebut dirinya kelompok Kefas, Petrus secara khusus. Artinya mereka yang dulu pernah mendengar khotbah Petrus di Bait Allah setelah Pentakosta, jadi Kristen, jadi anak Tuhan. Ada yang juga menjadi Kristen karena menyebut diri kelompok Yesus. Artinya mereka sendiri jadi saksi ketika Tuhan Yesus melayani, sehingga itu menjadi satu iman dalam hidup mereka, dalam diri mereka. Nah, ada satu kelompok yang besar. Namanya, mereka menyebut diri mereka kelompok Apolos. Apolos ini Bapak Ibu adalah seorang Yudaisme yang belajar tentang kitab dengan sangat dalam. Dia juga belajar dari satu pasang suami istri, Aquila dan Priscilla, tentang firman Tuhan. Dan Apolos ini punya satu kelebihan, yaitu dia pandai berorasi. Artinya kalau dia bicara, dia jadi pembicara itu pandai sekali, memikat hati orang. Nah, dengan kepandaian kemampuan itu, dan ketika dia sudah jadi anak Tuhan, dia pakai untuk penginjilan. Nah, ketika dia berada di kota Korintus, dia bisa menghimpun jemaat untuk menjadi satu persekutuan di dalam persekutuan jemaat di Korintus. Nah, ibu bapak, ini sebenarnya bagus. Artinya banyak anak-anak Tuhan yang dibentuk menjadi anak-anak Tuhan dalam persekutuan jemaat di Korintus. Dari Paulus, Apolos juga, Kefas, dan seterusnya. Tapi masalahnya ternyata tidak semudah itu. Tadi saya sudah katakan, muncul kelompok-kelompok di antara mereka. Merasa diri paling bagus. Aku nih loh yang diinjili atau jadi Kristen karena Paulus. Iman Paulus lebih hebat. Dia tokoh gereja sejak sudah lama. Begitu tak? Sehingga kami ini yang diinjili Paulus lebih beriman, lebih bagus pemahamannya tentang firman Tuhan. Yang kelompok lain juga seperti itu. Apolos, kelompok Kefas dan sebagainya. Saling menyerang satu sama lain. Nah, yang paling keras memang adalah kelompok Paulus dan kelompok Apolos, yang saling merasa diri paling, ya katakanlah paling beriman lah, paling benar di antara jemaat yang lain. Ibu bapak, Paulus ingin ingatkan jemaat bahwa ini kondisi yang tidak sehat, tidak benar. Bagi Paulus pribadi, dia dengan Apolos nggak ada masalah, biasa-biasa saja. Artinya relasi mereka, kerjasama mereka berjalan seperti biasa. Kenapa?
orang-orang yang sudah dibenangkan oleh Paulus, artinya sudah mendengar Injil Tuhan dari Paulus dan Apolos, malah tidak bisa jadi kompak, tidak bisa menjadi bersatu, lalu merasa diri lebih beriman dari yang lainnya. Ini yang mau diingatkan Paulus kepada mereka. Maka dia katakan dalam ayat 6 dalam bacaan kita, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah arti ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Ini ungkapan Ibu Bapak, jangan melampaui yang ada tertulis. Artinya apa? Semua orang Tuhan sudah ciptakan dengan talentanya masing-masing. Artinya apa? Si Paulus diciptakan, Allah adakan, Allah utus untuk menjadi penginjil dengan apa yang ada dalam kemampuan diri Paulus. Apolos juga demikian, dan juga para penginjil lainnya. Sehingga tidak ada orang boleh berkata saya lebih hebat dari kamu. Masing-masing punya talentanya. Sehingga itu maksudnya, jangan melampaui yang ada tertulis. Masing-masing sesuai dengan kemampuan yang ada. Artinya, seperti yang sering kali saya angkat, setiap manusia ada kelebihannya, ada kepintarannya, ada sesuatu yang dibanggakan, menonjol. Tapi ingat, ada juga kekurangannya. Ada juga hal yang harus diperbaiki dalam hidupnya. Sehingga tidak ada yang bisa disombongkan. Sehingga tidak ada yang bisa ditonjolkan dalam kehidupan. Itulah yang Paulus katakan dalam ayatnya yang selanjutnya. Dalam kalimat selanjutnya. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Jangan. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Maksudnya Ibu Bapak, yang kamu punya itu loh, kamu terima. Artinya kamu dapatkan dari Allah. Kemampuan imanmu yaitu kamu terima dari Allah. Bukan karena kemampuanmu dirimu sendiri. Atau kehebatan Paulus, kehebatan Apolos dan sebagainya. Tidak. Itu berkat Allah yang diberikannya kepada umat. Itu yang dimaksudkan dalam ayat 7. Jadi tidak ada satupun yang layak untuk menyombongkan diri mereka. Sehingga kalau sudah menyombongkan diri, yang terjadi adalah merasa diri tinggi. Merasa diri lebih hebat. Makanya disindir oleh Paulus dengan kata raja. Kamu sudah menjadi raja. Artinya ini sindiran. Kamu gak boleh berpikir sudah lebih berjasa, lebih hebat dan sebagainya. Bahkan Paulus mau tegaskan dalam ayat 9. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul seperti tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Artinya Paulus katakan, kami ini loh yang bekerja di ladang Tuhan, yang menjadikan kalian menjadi anak-anak Tuhan saja, ditempatkan Tuhan paling rendah. Bagaikan seorang yang akan dijatuhi hukuman mati, sudah gak ada nilainya hidup mereka. Artinya apa yang bisa disombongkan? Tidak ada. Semua itu pemberian Tuhan. Jangan ada yang merasa berjasa, paling tahu dan sebagainya. Sebaliknya, sikap yang harus ditonjok, yang ditampilkan adalah ayat 12 dan 13. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan jemaat Korintus begitulah yang terjadi.
mereka saling bertengkar satu sama lain, merasa diri lebih baik, lebih berjasa, lebih dan lebih. Tidak ada yang merendahkan hati, belajar merendahkan diri. Nah, mari kita belajar dari keadaan ini. Kehidupan bersama sebagai anak-anak Tuhan, kalau mau maju, kalau mau bertumbuh, kalau mau benar-benar mendalami kebenaran firman Tuhan, belajarlah rendah hati. Jangan merendahkan orang lain karena kita punya kelebihan, orang lain juga punya kelebihan. Di dalam kelebihan kita ada kekurangan kita, yang lain juga demikian, ada kekurangan. Artinya sama-sama saling menopang, saling mengisi satu dengan yang lainnya. Dalam rumah tangga juga demikian. Suami jangan merasa diri lebih baik dari istri. Istri juga jangan merasa lebih hebat dari suami. Dalam kehidupan keluarga, anak dan orang tua, jangan juga merasa lebih hebat satu dengan yang lainnya. Saling membantu, saling menopang, saling mengisi satu dengan yang lainnya. Karena itulah hidup yang indah di dalam Tuhan. Ingat apa yang dikatakan oleh Paulus tadi. Jangan melampaui yang ada tertulis. Artinya Tuhan sudah berikan masing-masing kita talenta. Maksimalkan apa yang Tuhan sudah berikan. Dan tidak untuk sombong. Karena yang kita punya itu pemberian Tuhan, bukan usaha kita. Pemberian Tuhan. Oleh karena itu, jadikan itu sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau hidup kita landaskan pada hal demikian, maka hidup ini akan jadi indah. Perhatikan sesama, pedulikan orang-orang di sekitar kita, bantu mereka. Jangan anggap mereka orang lain, tapi mereka adalah sesama saya yang harus saya lihat, saya topang, saya pedulikan. Jangan hanya merasa diri lebih hebat, lebih mampu, lalu berkata, saya sudah lebih dari segalanya. Dalam hidup berjemaat juga demikian. Jangan pernah berpikir, saya lebih beriman, saya lebih berjasa, saya sudah sumbang banyak ini dan itu, lalu saya yang lebih baik dari kalian, saya yang harus didengar dari yang lain. Tidak. Apa yang kita beri itu dari Tuhan, bukan punya kita. Apa yang saya lakukan itu karunia Tuhan, bukan kemampuan saya. Sehingga kita harus selalu menyadari, hidup ini harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan belajar rendah hati, merendahkan diri, dan mengasihi sesama dengan lebih sungguh dalam kehidupan kita. Mari belajar dari jemaat di Korintus. Kita bersikap dengan benar sebagai anak-anak Tuhan. Jangan melampaui yang ada tertulis. Amin.